Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT, tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah SWT, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang kami cintai, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang nasab atau naluri dari Gus Ikdam dari jalur ibu, keturunan wali Allah yang ahli tirakat puasa. Jadi Gus Ikdam merupakan seseorang yang saat ini telah mencapai puncak kepopuleran dalam hal dakwah, baik di kalangan masyarakat awam maupun masyarakat dari golongan pondok pesantren maupun orang awam. Lalu bagaimana dari segi nasabnya? Jadi nasab melalui jalur ibunya, Gus Ikdam ini ternyata memiliki kakek yang kondang sebagai wali Allah, ahli tirakat, ahli berpuasa. Dalam beberapa kesempatan Gus Ikdam mengatakan kehidupan saat ini yang beliau jalani tidak lepas dari sosok kakek yang menirakatinya. Banyak orang yang penasaran mengenai sosok dan silsilah dari Gus Ikdam yang memiliki nama Muhammad Ikdam Khalid tersebut. Beliau adalah Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur, kakeknya Gus Ikdam, atau yang terkenal dengan panggilan Mbah Yaibat. Kakek Gus Ikdam adalah pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan Udanawu Kabupaten Blitar. Tidak lain adalah Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur atau Mbah Yaibat. Beliau adalah kiai besar yang menduduki pendidikan dan perkembangan Islam di Blitar sangat besar. Terlebih lagi diyakini Mbah Yaibat adalah seorang wali Allah. Dilansir dari berbagai sumber, kakek Gus Ikdam, Mbah Yaibat, merupakan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan Kabupaten Blitar. Mbah Yaibat memperoleh pendidikan dari ayahnya di lingkungan pesantren. Demikian pula dengan saudara-saudaranya. Tidak hanya belajar pendidikan agama Islam dari ayahnya, Mbah Yaibat juga memperdalam pengetahuan agama Islam di berbagai pesantren. Pertama, beliau mondok di pesantren Lirboyo, Kediri selama 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Termas, Rejosari, Kabupaten Pacitan selama 7 tahun. Berdasarkan penuturan, Kiai Haji Abdul Ghafur lama menjalani tirakat puasa. Menurut cerita, perut beliau ini sangat kecil sebab tirakat yang dijalaninya. Beliau berpuasa dan berbuka tidak makan nasi atau bahasanya ngerowot. Ini dilakukan selama 7 tahun. Beliau menjalani puasa ini atas izin ayahnya, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur, yang sebelumnya beliau memiliki keinginan menjalani tirakat berpuasa tadi. Jadi dari sinilah Gus Ikdam memperoleh suatu derajat yang sangat tinggi sebab tirakatnya dari kakeknya. Dalam otomatis kalau kita hubungkan dengan kehidupan Gus Ikdam saat ini adalah kemuliaan beliau tidak lepas dari tirakatnya atau berpuasanya kakeknya, yaitu Kiai Zubaidi Abdul Ghafur yang pernah puasa ngerawat 7 tahun.
Itulah tadi mengapa kita sebagai santri, kita sebagai masyarakat, kalau menginginkan putra putri yang soleh dan solehah, derajatnya mulia baik di dunia maupun di akhirat, kita berpuasa, kita tirakat. Tapi yang namanya tirakat itu tidak hanya puasa. Katanya Gus Bahak, kalau untuk berpuasa ini bisa nanti dilakukan dengan cara yang penting tidak maksiat. Jadi tidak maksiat itu salah satu tirakat yang sangat sulit. Bukan hanya tirakat itu harus berpuasa, tidak. Dengan kita tidak melakukan maksiat itu, insya Allah putra putri kita, keturunan kita akan menjadi orang yang tidak maksiat. Otomatis kalau tidak maksiat yaitu berarti taat. Itulah tadi mengapa Gus Hidam sangat luar biasa sekali. Ternyata dari silsilahnya beliau adalah cucu dari Kiai Abdul Ghafur yang ahli tirakat, ahli berpuasa. Semoga kita mendapatkan barokahnya dari Gus Hidam, barokahnya Kiai Abdul Ghafur yang selaku pendiri dari Pondok Pesantren Mambul Hikam Mantenan, Kabupaten Blitar. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.